Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrianti Mahmud. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dalam perkantoran. Manajemen sangat penting untuk diimplementasikan dalam operasional perkantoran. Kebutuhan terhadap manajemen bukan karena hanya kebutuhan akan pengembangan operasional, respon terhadap lingkungan, dan perubahan organisasi. Namun lebih jauh dari itu, kebutuhan manajemen adalah kebutuhan untuk mensukseskan tercapainya tujuan organisasi serta terlaksananya seluruh kegiatan operasional kantor dengan optimal. Manajer yang terampil adalah manajer yang mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan operasional kantor dengan optimal. Beberapa ahli menggunakan kata manajemen sebagai kata benda kolektif yang menggambarkan bahwa manajemen merupakan suatu kelompok dalam organisasi. Dan banyak para ahli yang berpendapat bahwa manajemen adalah sebagai ilmu, seni, karir, dan profesi. Terdapat 5 macam pendekatan dalam manajemen. Yang pertama, pendekatan proses operasional. Manajemen dianalisis dari sudut pandang yang diperbuat oleh seorang manajer. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang manajer, kegiatan atau fungsi-fungsi dasar membentuk suatu proses yang disebut proses manajer. Yang kedua, pendekatan perilaku manusia. Inti pendekatan ini adalah perilaku manusia. Pendekatan ini memperkaya pemahaman manajemen melalui metode dan konsep ilmu sosial, khususnya psikologi dan antropologi. Yang kedua, pendekatan sistem sosial. Para pendukung pendekatan ini memandang manajemen sebagai suatu sistem sosial dan suatu sistem interrelasi budaya. Yang ketiga, pendekatan sistem. Konsep sistem merupakan bagian penting yang dikembangkan oleh pendekatan ini. Suatu sistem dipandang sebagai suatu kumpulan atau himpunan atau komponen atau lebih sering berkaitan dengan pola kehidupan yang berkaitan dalam pola hubungan tertentu. Yang kelima, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berkembang melalui model proses, hubungan, dan data matematika yang dapat diukur. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris management dengan kata benda to manage yang secara umum berarti mengurusi, mengemudi, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin. Kata benda manajemen dan manage berarti orang yang melakukan kegiatan. Fungsi-fungsi manajemen menurut Georgi R. Terry. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai hentuan terlebih dahulu yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dan suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Yang ketiga, fungsi penggerakan atau kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk memengaruhi aktivitas dan pada kelompok yang terorganisasi dan usaha mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir, fungsi pengendalian. Pengendalian adalah suatu upaya sistem untuk menetapkan standar dengan sarana perencanaan, merancang sistem umpan baik informasi sesungguhnya dengan standar terlebih dahulu ditetapkan. Yang terakhir, peran manajer dalam manajemen. Manajemen adalah seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh bagian dan kegiatan organisasi. Manajer memimpin beberapa unit fungsi pekerjaan dan pemimpin untuk bergerak. Dalam organisasi berskala kecil mungkin
cukup hanya satu orang manajer umum. Namun dalam organisasi yang besar biasanya memiliki beberapa yang manajer umum yang bertanggung jawab dalam area tugas yang berbeda-beda. Terdapat berikut ini adalah tingkatan manajer umum dikenal mulai dari bawah sampai ke atas. Terdapat 3, yaitu yang pertama manajemen lini pertama, yaitu dikenal dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang berfungsi memilih dan mengawasi pengawas non-manajer yang terlibat dalam proses operasional organisasi. Yang kedua, manajer tingkat menengah, mencakup semua manajemen yang berbeda di antara manajer ini pertama dan manajer puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Yang terakhir, manajer puncak dikenal pula dengan istilah executive office, berfungsi merencanakan kegiatan strategi organisasi secara umum dan mengarahkan jalannya organisasi. Terima kasih.